ternyata bahaya banget ya. Nah dok, tadi leptospirosis, bener nggak dok namanya? Bener. Nah itu tepat ya. Itu katanya penyebabnya adalah bakteri. Nah bedanya bakteri sama virus itu apa dok? Ya. Jadi kalau bakteri itu dia punya struktur lebih kompleks dibandingkan virus. Tapi memang untuk bakteri sendiri dia juga variasinya banyak sekali, virus juga banyak sekali. Dan kebetulan yang kita diskusikan siang ini, setelah tadi ada kencing manis, sekarang kencing tikus, ini penyebabnya memang terbukti bakteri. Namanya bakteri Leptospira. Paling sering yang didapatkan menimbulkan masalah itu Leptospira interrogans. Tapi sebenarnya Leptospira banyak sekali, banyak sekali. Sebenarnya orang bisa terkena sakit kencing tikus atau leptospirosis tadi itu kenapa sih dok? Apakah emang lagi terkena air yang tercemar gitu dok atau gimana? Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi kenapa dibilang penyakit ini dikenalnya sebagai kencing tikus? Karena memang dia ini penyakit yang residing atau tinggal di hewan. Makanya dikenal penularannya zoonosis. Jadi artinya dia menular harus melalui hewan. Dan kemudian dia stay-nya itu di ginjal dari hewan-hewan tersebut. Makanya tadi di tayangan sebelumnya kan disampaikan bahwa ternyata tidak hanya tikus, ada anjing, ada kuda, ada mammals yang lain. Intinya pada saat si hewan ini buang air kecil, kencing gitu ya, yang kita nggak tahu dia kencingnya di mana dan bagaimana karena nggak pernah bilang. Terus kemudian somehow itu berkontak dengan air yang juga berkontak dengan kita, akhirnya disitulah si bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Berarti ini fakta atau mitos dok? Bahwa bakteri leptospirosis, bener ya dok? Bisa masuk melalui pori-pori kulit? Betul. Oh itu jadi fakta? Ini fakta. Ini fakta, terutama kalau misalnya, ya kenapa berkaitan dengan musim hujan? Karena hujan itu kan air tergenang ada di mana-mana. Dan otomatis kalau misalnya di situ banyak hewan, terutama tikus, ya tentu banyak hewan di situ, banyak tikus ya kencingnya juga pasti ada di mana-mana. Kemudian kencingnya mengkontaminasi genangan air karena hujan dan yang lain-lain itu. Kemudian kita jalan kena genangan air, kulit kita kebetulan ada yang luka, nah itu akan semakin meningkatkan risiko mudahnya bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kulit yang intak, yang nggak luka? Ya, kalau kulit yang intak seharusnya memang Tuhan menciptakan kulit ini sebagai barrier. Jadi harusnya kalau kulitnya intak, secara teori harusnya risikonya lebih kecil. Tapi apakah bisa menjamin bahwa sama sekali tidak bisa masuk? Ya kita nggak bisa juga. Nggak bisa jamin. Kadang-kadang orang luka juga nggak sadar kan? Ya, karena microabrasion. Kalau gitu nanti kalau tikus kencing harus bilang-bilang ya? Harus bilang-bilang. Nah, yang berikutnya ini ada pendapat dari masyarakat. Mereka pikir bahwa leptospirosis dapat sembuh dengan sendirinya. Mitos atau fakta? Baik, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ini jawabannya fakta. Tapi fakta untuk yang seperti apa? Fakta untuk kasus-kasus leptospira yang ringan. Yang ringan, yang mungkin gejalanya juga sangat sumir, mirip kayak orang demam, pegel-pegel, dan yang lain-lain, yang kemudian oleh daya tahan tubuhnya si bakteri ini akhirnya bisa dihilangkan. Tapi yang jadi masalah, leptospira ini, dia selalu punya risiko untuk menjadi berat. Dan pada saat dia menjadi berat, tentu apabila tidak diatasi dengan baik, barangkali ya kematian akan terus mengancam. Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa ada gangguan-gangguan di sistem organ yang bisa terjadi. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya fakta, tapi untuk kasus leptospira yang ringan. Oh, kalau gejala demamnya itu sama nggak sih dok? Sama kayak gejala-gejala demam kalau lagi sakit flu, batuk gitu? Kalau untuk leptospira, karena dia memang salah satu target organ yang terpengaruhi adalah di muscle, di otot gitu ya. Jadi barangkali demam tinggi disertai dengan nyeri-nyeri otot ini adalah lebih dominan, lebih prominent. Sementara kalau orang sakit flu, ya namanya juga flu. Jadi tentu gejala-gejala flu-nya ikut menyertai dan itu barangkali lebih dominan gitu. Jadi memang untuk bisa memastikan black and white tanpa dibantu pemeriksaan penunjang rasanya memang sulit. Oleh karena itu di sini pentingnya kewaspadaan dari masyarakat, terutama pada saat sekarang musimnya lagi seperti ini, demamnya juga tinggi, apalagi demamnya juga disertai dengan nyeri-nyeri otot yang hebat, apalagi kalau tiba-tiba kebetulan ini pasiennya dapat kasusnya berat sampai penurunan kesadaran, sampai kencingnya berkurang. Saya kira ini udah
sudah harus segera ke Nah, tadi nih ngomong soal kencing berkurang tadi ini bahaya banget ya, karena orang-orang kadang-kadang mikir kan tadi anggap remeh ya, mungkin wah nanti mungkin flu biasa tiba-tiba kencing berkurang. Mereka langsung berpendapat bahwa leptospira ini bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta? Fakta, sangat-sangat fakta, karena memang apabila kita memperdalam mengenai leptospira ini, ada dua target organ yang memang sangat disukai oleh leptospira, bakteri leptospira, yaitu ginjal dan hati. Leptospira ini memiliki risiko untuk merusak saluran-saluran di ginjal, tubulus-tubulus di ginjal itu dirusak oleh bakteri ini sehingga pasien tiba-tiba mengalami kondisi gagal ginjal. Gagal ginjal yang acute tiba-tiba, sehingga yang tadinya dia baik-baik saja tiba-tiba dalam hitungan jam atau hari semuanya langsung menurun secara drastis. Dan oleh karena itu komplikasi dari masalah di ginjal ini seringkali akhirnya membuat pasien jatuh pada kondisi penurunan kesadaran, kondisi berat, dan akhirnya ya harus masuk di intensive care. Nah, Dok, kalau berbicara mengenai kesadaran nih, apakah penyakit leptospirosis, kayak susah banget ya nyebutnya, bisa menyebabkan kematian? Itu mitos atau fakta, Dok? Ini juga saya sudah sampaikan, ini sangat-sangat fakta. Karena memang apabila dia tidak ditangani dengan baik, kebetulan dia leptospiranya berat, kemudian dia tidak mendapatkan penanganan yang tepat, gagal organnya terus terjadi, jelas kematian mengancam. Tapi kalau misalnya dia leptospiranya ringan, ya kebetulan dapatnya yang ringan, mungkin tidak mendapatkan penanganan yang cukup, ya daya tahan tubuhnya mampu memperbaiki kondisi. Tapi untuk menjawab ini, jawabannya adalah fakta. Nah, tadi kita bicara tadi mengenai tadi kan kalau orang ini harus cepat-cepat dideteksi ya. Betul. Nah, kira-kira waktu berapa lama nih sampai masa inkubasi, mungkin sampai masa dia langsung kena nih penyakitnya nih? Baik, ini inkubasi seperti pada umumnya bakteri, ini berlangsung agak lambat, jadi bisa 2-4 minggu. Jadi dia bakterinya masuk dulu, kemudian dia membelah diri di dalam tubuh manusia sampai akhirnya dia menimbulkan kerusakan di berbagai organ. Dan pada saat dia bermanifestasi itu, barulah kita biasanya menyadari bahwa hati-hati ada kemungkinan leptospira. Nah, gejala leptospira yang pertama kali muncul umumnya adalah demam. Demamnya tinggi, muncul mendadak, disertai dengan keluhan penyerta yang lain, tadi nyeri-nyeri otot, terutama di daerah betis, dan kemudian mata juga terlihat merah. Apabila kondisi ini berlangsung terus, tanpa penanganan yang tepat, akhirnya gangguan organ seperti di ginjal dan hati juga semakin tampak. Oleh karena itu ada subset leptospira yang berat dikenal sebagai Wales syndrome. Itu gejalanya adalah demam, gangguan ginjal disertai dengan mata yang kuning sebagai manifestasi dari gangguan hati. Tadi kan dokter sempat membahas ya di awal kalau leptospira ini bisa menular, penyebabnya adalah bakteri dan harus melalui hewan dulu nih, tadi dokter bilang. Nah, kalau misalnya nih ada seseorang yang sudah menderita leptospira, terus bisa nggak serta-merta langsung aja menular ke orang yang lainnya gitu? Ya, kalau ini nampaknya memang lebih ke arah mitos ya kalau ini. Jadi berarti memang dia harus melewati siklus hidup pejamu, yang hidup pejamunya ini umumnya terjadi di tubuh hewan. Dan hewannya umumnya mammals, dan yang terbanyak adalah rodent, yaitu tikus. Makanya penyakit ini tadi dikenal sebagai penyakit kencing tikus, karena yang terbukti dapat menyebarkan bakteri ini secara masif memang adalah kencing dari hewan tikus. Tapi ternyata kan hewan-hewan yang lain juga bisa ikut menjadi sumber penularan. Kalau manusia menjadi sumber penularan, ini kalau dari laporan kasus yang ada, ini sifatnya kebetulan aja. Jadi kebetulan si orang itu sakit, terus kemudian dia kencing, terus mungkin kencingnya mengeluarkan dan akhirnya dapat mengkontaminasi. Tapi ini sifatnya masih laporan, case report, jarang sekali. Berarti memang dia harus melewati siklus hidup di tikus tadi atau binatang tadi ya? Zoonosis. Nah, ini kan karena ini maraknya selalu pas lagi musim hujan nih ya. Jadi katanya orang leptospirosis ini bisa terjadi pada musim hujan aja. Fakta atau mitos? Untuk yang satu ini jawabannya jelas mitos. Karena ini kan hubungannya dengan hewan perantara. Yang hewan perantaranya ini kan nggak hanya ada di musim hujan. Kapanpun dia ada. Apalagi mohon maaf, ini anjing kan sudah menjadi bagian hidup beberapa masyarakat kita gitu ya. Tapi kenapa musim hujan ini menjadi lebih meningkat kasusnya? Karena dimudahkan penyebarannya. Jadi dengan adanya musim hujan kan banyak kantong-kantong air yang menggenang. Nah, kantong-kantong air yang menggenang ini yang akhirnya membuat penyebarannya ini jadi lebih epidemik, jadi lebih mudah. Karena
ada tikus kencing di sini, ke bawah air, akhirnya orang-orang di daerah situ bisa kena semua. Kalau nggak musim hujan kan mungkin hanya di daerah yang kena kencing tikusnya itu aja gitu. Tapi kalau musim hujannya nggak pakai banjir sih ya harusnya nggak terlalu ada masalah juga, sama Dok, aja. Kan aku kan suka sama kucing, terus melihara kucing nih. Itu bisa nggak sih dok bawa virus leptospirosis itu? Iya, jadi ya sama ya tadi kucing, anjing ya, ini juga bisa menularkan, ini bakteri. Tapi tentu cara-cara kita untuk menjaga supaya kita jangan sampai ya barangkali tertular, ya kita tentu harus menjaga higienitas kita. Kucingnya juga harus dijaga kebersihannya gitu, jadi nggak cuma yang empunya aja, tapi hewannya juga harus dijaga kebersihannya, dan mungkin dipantau kondisi dalam tanda kutip kesehatannya. Kadang-kadang ya saya bukan dokter hewan, tapi katanya kalau hewan sakit itu dia ada tanda-tandanya juga tuh, entah seperti apalah ya, mungkin lebih gelisah atau yang lain. Ya mungkin dia mau mengusir tikus dengan kucing ya. Nah, yang berikutnya kalau sakit perut ini dan demam tinggi adalah salah satunya gejala yang didapatkan pada leptospirosis. Mitos atau fakta? Kalau salah satu gejala ini fakta, tapi kalau hanya itu gejalanya itu mitos. Jadi demam jelas, untuk sakit perut pada beberapa pasien bisa ada, tapi sebetulnya mayoritasnya itu bukan di situ. Mayoritasnya lebih kepada tadi nyeri otot. Jadi ototnya berat sekali, itu pasien sampai sangat terganggu dengan kondisi mialgianya. Dan kemudian yang seringkali dikeluhkan berikutnya mata merah. Dan kalau sudah tambah berat tadi jadi kuning malah matanya. Nah ini tadi ya karena mirip dengan gejala lain, kadang-kadang orang mungkin kelewatan. Betul. Kenapa apalagi sekarang mungkin ada banyak bencana, ada beberapa relawan kita masuk ke daerah-daerah kampung-kampung mungkin atau daerah bencana, nggak sadar kan, kena mungkin terpapar, mungkin dan akhirnya ketika 4 minggu kemudian baru muncul gejalanya, lupa pernah sana apa enggak. Nah terus tipsnya apa dok supaya terhindar dari atau misalnya udah terkena, penanganannya seperti apa gitu dok? Baik. Jadi tadi sedikit menyinggung dari Dokter Vito, kan memang salah satu faktor risikonya tadi adalah water sport ya, karena memang tadi lebih banyak di genangan air. Jadi bahkan saking mudahnya penyakit ini menular, orang-orang yang sering melakukan water sport, berkegiatan dengan water sport itu dikatakan menjadi salah satu kelompok orang-orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular leptospira ya. Jadi sampai sedemikian mudahnya bakteri ini menyebar. Nah, untuk ya tenaga-tenaga masyarakat kita yang membantu kondisi bencana di seluruh Indonesia ya, saya kira ini tugas yang sangat mulia, tapi ya memang tentu mereka juga akan punya risiko untuk terpapar dengan infeksi-infeksi yang sifatnya endemis seperti ini di Indonesia. Nah, tidak ada pencegahan khusus untuk hal seperti ini. Ya, artinya nggak ada obat pencegahan, yang lain nggak ada. Tapi mungkin kalau Anda punya luka, tolong lukanya ditutup. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa salah satu penularannya adalah melalui permukaan kulit yang terluka dan terpapar dengan genangan air. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada cara lain selain mengenali gejala dininya. Jadi apabila seorang mengalami demam tinggi tiba-tiba disertai dengan nyeri otot, terus mungkin tadi ada diare, matanya terlihat merah, badannya lemas, kencingnya tiba-tiba berkurang dalam hitungan hari. Nah itu saya kira nggak ada cara lain selain Anda harus segera menemui tenaga medis agar dapat mendapatkan pertolongan segera dan tepat. Ya, dan makin cepat tentu komplikasinya makin sedikit. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Dr. Adityo. Terima kasih Dr. Vito. Terima kasih dok. Gimana Intan, udah jelas ya? Jelas. Tapi gimana nih kayak hidup sehat hari ini, kan biasanya katanya nonton aja ya, sekarang ada di dalam langsung nih. Seru banget, aku bisa nanya apapun sama dokter, terus secara langsung kan sekarang nanyanya, terus jadi lebih jelas informasinya. Sambil makan lagi tadi bisa ya. Iya bener banget, kapan lagi. Oke, udah kalau gitu nanti Intan karena udah senang ada di sini akan hadir terus bersama kami. Kita akan kembali tiap Senin sampai Jumat pukul 13 sampai pukul 14, dan kalau terlambat menyaksikan sebenarnya bisa menyaksikan juga di laman fifa.co.id. Oke, saya Dr. Vito Damai pamit undur diri, dan rekan saya Intan Somadina. Indonesia, ayo hidup sehat. Sehat. Terima kasih.